Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be in the breath. Oh, Spirit, lead us, Spirit, lead. Let me walk upon, oh, wherever you would call us. Take me deeper than my feet. Yes, God. Come on, sing it out. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever run. Come on, you say, my faith will be stronger in the presence of my Savior. Shalom teman-teman. Shalom. Kurang semangat shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sore hari ini kembali lagi di ibadah pemuda remaja. Saya harap teman-teman tetap semangat. Semangat juga buat kita menanti waktunya untuk kita ibadah bareng di gereja. Dan sore hari ini kita masih ibadah umat, tetapi saya percaya dimanapun teman-teman berada saat ini, saat kita sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan, disitulah kuasa Tuhan terjadi. Amin. 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 Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan segala sesuatu yang boleh kami terima sampai hari sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sebagai Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami, Allah yang terus melindungi kami, Allah yang terus memberikan kesehatan kepada kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan pada sore hari ini kami mau datang ke hadirat Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang mencurahkan setiap kuasa-Mu atas kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kami akan menerima lawatan daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, jangan sampai Tuhan yang mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam setiap hati kami Tuhan, menggerakkan setiap iman kami Tuhan. Dan menyerahkan ibadah kami dari awal dengan akhirnya melakukan kuasa-Mu. Biarlah hanya nama Tuhan yang boleh kami puji dan kami muliakan. Terpujilah nama Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh,
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah satu-satunya yang benar di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas Tuhan untuk melakukan setiap mujizat di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada sore hari kita membuka siap hati kami yang Tuhan, yang menerima Tuhan, yang tidak dibawakan Tuhan. Kami menerima setiap kuasa Tuhan menjadi di dalam setiap kehidupan kami. Kami merindukan setiap hadirat Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Yesus. Mujizat-Mu selalu nyata Tuhan. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan
yang sempurna. Kami percaya Tuhan, Ketika Engkau ku bisa mengisi kami saat ini. bersisa Engkau bisa berbuat kami, bukan karena tapi satu hal yang kami yakini dalam kehidupan kami, bahwa mujizat Tuhan masih ada di dalam kami. ketika ku Kami percaya Yesus, bersyukur kami percaya Tuhan. saat itu. Bukan karena kekuatan
sore Bapak, Yesus Kudus, ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dan kesempatan hari ini kami dapat berkumpul memuliakan nama Engkau Tuhan, memuji Engkau ya Tuhan, dan berseru atas nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, setelah kita akan mendengarkan firman Tuhan ya Bapak, Engkau berkati setiap kami yang mendengarkannya ya Bapak. Semoga dapat diberkati ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Sedangkan dalam Tuhan kuasa-Mu, haleluya, amin. Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya kalian saat ini? Saya percaya kita semua diberkati dan selalu dalam perlindungan Tuhan, amin. Nah, malam hari ini kita mau sama-sama beribadah kembali. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang selalu akan terus menguatkan kehidupan kita. Tema yang saat malam hari ini akan kita bahas sama-sama yaitu tentang hati yang murni. Nah, teman-teman, berbicara tentang masalah hati, ya, kita sudah sering sekali mendengar, bahkan membahas ataupun sama-sama mengoreksi apa itu hati, ya. Hati itu menjadi satu pusat kontrol terbesar dalam kehidupan kita yang mempengaruhi banyak hal, bahkan hampir seluruh hidup kita dipengaruhi oleh yang namanya hati. Nah, seperti firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, ya. Bagaimana posisi hati kita, seperti apa keadaan hati kita, seperti itulah yang keluar dalam hidup kita. Ya, banyak orang yang mungkin di luar sana menyimpan kebencian, amarah, yang keluar ya hal-hal yang demikian, hal-hal yang negatif. Mereka yang mungkin menyimpan suatu kekecewaan, atau mereka yang menyimpan suatu pikiran negatif, yang keluar juga adalah hal-hal yang negatif. Mereka yang pun punya hatinya yang damai, hati yang bersukacita, yang keluar adalah senyuman, wajah yang berseri-seri. Nah, itulah makanya hati ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya, terlebih kaum muda di tempat ini. Malam hari ini kita berbicara tentang hati yang murni, ya. Sikap hati seperti apa sih yang Tuhan inginkan di dalam kaum muda remaja supaya kita memiliki dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak semua hati itu bisa menyenangkan hati Tuhan, ya. Karena kita tahu pada dasarnya manusia memiliki potensi ataupun mereka-reka hal yang jahat di dalam hatinya. Dan pastinya hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, malam hari ini teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama belajar. Mari siapkan hati, mari berikan fokusmu, pikiranmu sepenuhnya untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya firman ini boleh memberkati kita semuanya. Nah, firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius pasal yang kelima, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Inilah yang menjadi dasar firman Tuhan kita malam hari ini. Hati yang dikehendaki oleh Tuhan adalah hati yang suci, hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Ya, hati yang seperti apa itu? Hati yang tidak tercemar dengan yang namanya kekejian, hati yang tidak tercemar dengan yang namanya dosa. Tapi kira-kira ada satu pertanyaan besar di dalam pikiran kita. Bisa tidak ya sebagai manusia kita memiliki hati yang seperti itu, seperti Tuhan mau itu? Bukankah dari dulu manusia sudah berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah? Bahkan dikatakan firman Tuhan, semua manusia, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Berarti hati mereka sudah jahat. Lalu bagaimana ketika Allah menuntut kita memiliki hati yang murni? Bisakah kita memilikinya? Jawabannya bisa, pasti bisa. Setiap hati kita ini bisa dipulihkan oleh Tuhan, bisa dimurnikan oleh Tuhan, bisa disucikan kembali oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Mari sama-sama kita belajar. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yo, yang di rumah dibuka Alkitabnya, kita mau bacakan 3 ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-7 ayat ke-37 sampai yang ke-39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Di dalam firman Tuhan ini, hal yang paling kita butuhkan, satu-satunya yang kita perlukan untuk menyucikan, untuk memurnikan keadaan hati kita saat-saat ini adalah hanya satu, air yang firman Tuhan berkata bahwa air yang hidup di sini adalah bukan masalah berbicara tentang air yang kita minum sehari-hari, bukan ya teman-teman, melainkan siapa? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, hati kita tidak akan pernah bisa murni. Kalau teman-teman belajar dari kegiatan sehari-hari, ya, air memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya ketika ada hal-hal benda-benda ataupun suatu tempat yang kotor, tidak akan pernah bisa bersih kalau tidak dibersihkan dengan yang namanya air, menjadi sumber utama, ya. Demikian hidup kita. Ketika hati kita ingin dibersihkan, ingin dimurnikan, kita butuh yang namanya air. Dan bukan sekedar air teman-teman, melainkan air yang hidup. Itulah adalah Roh Kudus, ya. Kita butuhkan Roh Kudus untuk memurnikan hati kita di hadapan Tuhan. Kita butuhkan Roh Kudus untuk menyucikan apa yang ada di dalam hidup kita ini. Mungkin dalam hati kita ada yang namanya luka, ya. Ada yang namanya luka. Siapa yang bisa memulihkannya, yang membersihkannya? Air hidupnya Tuhan. Orang yang terluka akan menghasilkan yang namanya sifat negatif, ada yang amarah, kebencian, bahkan mungkin ada orang yang menyimpan rasa takut dalam hatinya. Yang keluar ada apa? Kecemasan, tidak percaya, selalu berada dalam ketakutan, tertekan. Mungkin ada juga orang di luar sana yang mengalami yang namanya pikiran negatif. Ketika dia melihat berkumpul dengan orang lain, yang dia pikirkan hanya hal-hal yang negatif, ya. Bahkan mungkin di kalangan kaum muda banyak yang disimpan di dalam hatinya adalah pikiran-pikiran kotor, sehingga ketika laki-laki melihat perempuan ataupun perempuan melihat laki-laki, semua yang dihasilkan adalah buah-buah kotor. Itu masalah hati, dan kita butuh Tuhan di situ. Kita butuh air di situ, air yang akan membersihkan hati kita supaya kita berkenan. Firman Tuhan kembali bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya. Jika kita ingin menemukan kebahagiaan dalam hidup kita, hati kita harus bersih, hati kita harus murni. Hanya satu, milikilah air. Nah, 3 cara malam hari ini dari air ini yang mau kita belajar supaya air hidup itu ada untuk kita. Yang pertama yaitu datang, ya. Firman Tuhan katakan di ayat 37, baiklah ia datang kepadaku, ya. Bagaimana kita mau dipenuhi oleh air kalau kita sendiri tidak datang mencari air itu, ya. Firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini datanglah kepada Tuhan, bawa hatimu yang terluka, hatimu yang sakit, hatimu yang kotor, hatimu yang mungkin saat-saat ini merusak semua kehidupan, bawa semua sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus, air itu ada untuk dirimu, ya. Datang cari Tuhan dengan segenap hatimu supaya kita menemukannya. Yang kedua yang kita mau belajar adalah selain kita datang, yaitu merendahkan hati. Datanglah kepadaku dan minum, kata firman Tuhan, ya. Rendahkan hati. Kita tahu bahwa tidak ada air yang mengalir dari bawah ke atas. Bagaimanapun air akan mengalir dari atas ke bawah. Ya, ketika kita mau air itu hidup dan mengalir memenuhi kita, salah satu yang paling penting adalah merendahkan hati. Tidak cukup hanya sekedar datang di hadapan Tuhan lalu berdoa dengan biasa saja, tidak cukup. Paling penting adalah rendahkan hatimu. Ketika kita mengaku segala dosa, mengaku segala kelemahan hati kita, mengaku segala kekotoran yang ada dalam hidup kita, maka air itu, roh itu akan mengalir dalam hidup kita dan mengambil semua bagian-bagian itu dan membersihkannya.
Ya, percayalah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan umatnya yang mengakui setiap kelemahan hidupnya, yang mengakui setiap keberdosaannya. Semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan dengan merendahkan hati, Tuhan katakan, rendahkanlah hatimu maka kamu akan ditinggikan. Ya, saat kita merendahkan hati kita, Roh Kudus bekerja mengaliri yang namanya air hidup itu dan membuat kita menjadi seseorang yang dimurnikan hatinya, kembali bersih hatinya. Dan yang terakhir adalah firman Tuhan katakan di sini, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksud ialah roh yang diterima mereka yang percaya. Ya. Yang ketiga yaitu percaya. Ya. Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, kita sudah meletakkan setiap beban kita, merendahkan hati kita, mengaku dosa kita, mengaku situasi hati kita di hadapan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ada penyerahan diri di sana. Ya, ada penyerahan diri. Jangan menjadi orang yang cepat sekali menyalahkan Tuhan dalam segala hal. Atau jangan menjadi orang yang cepat berpikir negatif tentang Tuhan. Ya, percaya berarti kita tidak meragukan bahwa Dia pasti akan memulihkan kita. Percaya bahwa kita berarti tidak meragukan bahwa Dia mengasihi kita. Mari teman-teman, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan supaya apa? Kembali lagi, supaya hidup kita berbahagia. Tidak ada satupun orang di antara kita yang mau hidup dalam ketidakbahagiaan. Semua yang kita lakukan adalah untuk menerima kebahagiaan dari Tuhan. Dan salah satunya yang terpenting harus kita jaga adalah miliki hati yang murni di hadapan Tuhan supaya hidupmu bisa berbahagia. Ketika engkau disakiti, engkau tidak terluka. Ketika engkau mungkin dalam kekecewaan, engkau tidak jatuh. Ketika engkau dalam kegagalan, engkau tidak putus asa. Bahkan ketika engkau melihat banyak sekali mungkin dalam sekelilingmu terjatuh atau tidak punya masa depan, engkau tidak menjadi lemah karena itu. Karena apa? Karena engkau punya hati yang murni. Karena ada Roh Kudus, ada air Tuhan terus mengalir dengan penuh dalam hatimu dan engkau beroleh kebahagiaan. Amin. Kita semua boleh diberkati oleh firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh baik seperti Engkau, dan kami bangga memiliki Tuhan yang terus menyertai kami melalui pertolongan Roh Kudus. Dan kami percaya Bapa bahwa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti Tuhan untuk terus menyertai kami. Berikan kami hati yang baru, pikiran yang baru ya Tuhan, supaya kami senantiasa Bapa dipenuhi oleh air hidup Tuhan yang akan memurnikan, menyucikan, menguduskan kami, sehingga apa yang ada di dalam kami Tuhan adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kami beroleh hidup yang penuh dengan kebahagiaan karena Tuhan terus menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.